Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana menghadapi saat masalah menghimpit kehidupan kita. Saudara, yang namanya kehidupan tidak akan pernah terlepas dari masalah. Akan selalu saja ada masalah demi masalah yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Malah saudara, ada waktu-waktunya di mana masalah itu secara beruntun datang, secara bertubi-tubi datang, menghimpit kehidupan kita. Masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Masalah yang lainnya belum selesai, masalah yang lain lagi sudah datang. Dan akhirnya masalah itu bertumpuk-tumpuk, membebani kehidupan kita. Adakah saudara yang pernah menghadapi situasi dan kondisi demikian? Ataukah mungkin saat ini saudara sedang dihimpit oleh masalah? Ada berbagai masalah yang sedang menghimpit, menindih kehidupan saudara. Apa yang saudara lakukan? Bagaimana saudara menghadapinya? Adakah saudara saat ini yang hampir menyerah? Adakah saudara yang saat ini putus asa dengan masalah yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan saudara? Dengar saudara, sekali lagi saya mau menegaskan, dalam hidup ini siapapun kita, baik saya, baik saudara, atau siapapun yang pernah hidup di dunia ini, masalah akan selalu ada di dalam hidup ini. Kalau demikian, maka bukan masalah itu yang harus kita pikirkan, tetapi bagaimana cara menghadapinya. Karena masalah akan selalu ada. Bukan masalah yang harus kita sesali, tetapi bagaimana cara kita menghadapinya, karena masalah akan terus saja datang. Dan di dalam kehidupan saya, saudara, saya punya prinsip bahwa masalah di dalam kehidupan ini bukan masalah yang sedang aku hadapi. Tetapi masalah sebenarnya di dalam kehidupan ini adalah bagaimana cara aku menghadapi masalah. Karena ketika aku menghadapi masalah dengan cara yang benar, masalah bisa berubah menjadi mujizat. Percayalah saudara, bahwa apapun masalahmu, ketika engkau menghadapi masalah itu dengan cara yang benar, maka masalah itu bisa berubah menjadi mujizat. Kalau bicara tentang mujizat, di manakah dibutuhkan mujizat? Saat masalah ada. Kalau bicara tentang mujizat, kalau saya tanya saudara, maka apakah saudara rindu mujizat? Apakah saudara membutuhkan mujizat? Apakah saudara saat ini rindu mujizat terjadi dalam hidupmu? Saya percaya semua kita akan menjawab, ya, kami perlu mujizat. Kami rindu mujizat. Tapi sekali lagi, di manakah mujizat ada? Saat masalah ada. Kalau demikian, maukah saudara menghadapi masalah dalam hidup saudara? Mungkin kita akan berkata tidak.
Padahal sebenarnya masalah tidak akan pernah bisa terlepas dari kehidupan ini. Artinya akan ada selalu masalah dalam hidup ini. Bahkan saudara, masalah itulah sebenarnya tempat terjadinya mujizat. Itu sebabnya sekali lagi saya mau menegaskan kepada saudara bahwa masalah kita bukan masalah yang sedang kita hadapi. Masalah kita adalah bagaimana cara kita menghadapi masalah yang sedang kita hadapi supaya masalah itu bisa berubah menjadi mujizat. Saudara, itu yang saya rindu kita renungkan pada malam hari ini. Memahami bagaimana cara menghadapi masalah, bagaimana sikap kita, apa tindakan kita saat masalah terjadi dalam hidup kita. Dengan harapan dan kerinduan saudara, melalui renungan ini saudara mengerti bagaimana cara menghadapi masalah dalam kehidupan saudara, dan pada akhirnya saudara akan mengalami mujizat demi mujizat di dalam hidup saudara karena saudara menghadapi masalah dengan cara yang benar. Sehingga saudara, saya akan bisa mendengar, bisa membaca kesaksian saudara atas mujizat yang terjadi dalam hidup saudara. Itu sebabnya ke depan ketika saudara menerapkan firman Tuhan ini, saudara melihat mujizat, tuliskan kesaksian saudara di dalam kolom komentar video ini saudara. Ataukah mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat di dalam hidup saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video renungan ini. Silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar saudara. Dan itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itu akan meneguhkan banyak orang. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Tapi saya akan membaca ayat 1 sampai 19 saja saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori kepada saudara. Artinya firman Allah akan ditafsirkan, dijelaskan, digali secara objektif sehingga benar-benar saudara akan mendengarkan firman yang tergali dari dalam firman ini, bukan pikiran saya sebagai pengkhotbah saudara. Itu sebabnya persiapkan hati dan pikiran saudara. Biarkan malam hari ini, pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya kembali ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta 600 orang yang bersama-sama dengan dia.
Dan sampailah mereka ke sungai Basor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai besar itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau? Dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb Kaleb, dan Ziklag telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu." Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu, sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara pada malam hari ini adalah di mana satu kali Daud menghadapi masalah di dalam kehidupannya, dan firman Allah mencatat ayat 6 bahwa Daud sangat terjepit. Jadi atas masalah yang bertubi-tubi yang dia hadapi, maka Daud pada waktu itu sangat terjepit. Ada masalah yang terjadi, belum selesai masalah yang satu, datang masalah yang lain. Belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang lain. Sangat bertubi-tubi dihadapi oleh Daud. Di mana kalau kita lihat peristiwa sebelumnya sebenarnya, saudara, adalah di mana Daud ini menghadapi masalah yang sangat besar. Di mana waktu dia mengalahkan Goliat, akhirnya Daud ini dipuji-puji oleh orang Israel karena memang dia orang yang berjasa. Tetapi semenjak dari itu, saudara, berkali-kali Saul yang adalah raja orang Israel, yang seharusnya menjaga dia, yang seharusnya melindungi dia sebagai orang yang telah berjasa, tetapi berkali-kali Daud hendak dibunuh oleh Saul karena Saul cemburu karena orang Israel memuji-muji Daud lebih daripada dirinya. Jadi Daud ini berkali-kali hendak dibunuh oleh Saul yang seharusnya melindungi dia. Dan karena Daud tidak tahan lagi, akhirnya dia melarikan diri kepada orang Filistin. Dan kemudian dia mulai bergabung dengan orang Filistin, berperang bersama orang Filistin, mulai meniti karir bersama orang Filistin. Dan akhirnya Daud ini menjadi orang yang sangat dihargai dan dihormati oleh Raja Filistin. Tetapi akhirnya muncul masalah yang kedua. Ada orang-orang yang mulai iri, raja-raja orang Filistin mulai iri. Dan mereka berkata, siapakah ini, Daud ini, sehingga dia bersama kita. Akhirnya singkat cerita, Daud ini dipecat. Daud ini juga diusir dari tengah-tengah orang Filistin. Padahal di sana karirnya mulai naik. Masalah dengan Saul belum selesai. Datang lagi masalah, dia dipecat ketika karirnya mulai naik di pekerjaan yang baru, di tempat yang baru, di lingkungan yang baru. Dia diusir. Dan pada waktu itu, saudara, saat dia diusir,
bersama dengan orang-orangnya, bersama dengan anak buahnya. Akhirnya pulanglah mereka. Ketika mereka pulang dan sampai di kampung mereka, yaitu Ziklag, betapa terkejutnya mereka bahwa kampung mereka sudah dibakar habis. Semua rumah-rumah mereka sudah dibakar habis oleh orang Amalek. Yang lebih menyedihkan lagi adalah bukan hanya kampung mereka terbakar habis, istri dan anak-anak mereka semuanya dibawa oleh orang Amalek, semuanya ditawan oleh orang Amalek. Jadi bayangkan saudara, baru saja di PHK, baru saja dipecat dari pekerjaannya, diusir dari antara orang Filistin yang bersama-sama mereka telah berjuang. Dan akhirnya ketika pulang belum sampai saudara, belum sempat untuk menenangkan diri, sampai saja di rumah sudah dia lihat rumah-rumah mereka semua terbakar, kampung mereka terbakar. Dan ditambah lagi saudara, istri dan anak-anak mereka juga ditawan. Dan ketika itu terjadi, maka waktu itu menangislah mereka. Ayat 4 dikatakan, lalu menangislah Daud dan rakyat itu bersama-sama dengan dia dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Jadi waktu masalah itu terjadi saudara, masalah yang bertubi-tubi itu terjadi, mereka menangis sejadi-jadinya. Bahkan sampai mereka tidak kuat lagi menangis karena jeritan mereka itu, karena menangisnya mereka, karena masalah saat itu belum selesai. Masalah yang baru saja mereka pulang dengan ciutnya karena dipulangkan oleh orang Mesir, oleh orang Filistin. Sampai saja mereka di kampung mereka sudah menghadapi dan melihat masalah yang lebih besar lagi. Jadi waktu itu mereka menjerit, mereka menangis. Dan ditambah lagi saudara, kenapa dikatakan ayat 6 Daud sangat terjepit? Kenapa saudara? Karena sekali lagi saya baca, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing mereka karena anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi waktu itu ditambah lagi anak-anak buah Daud marah kepada Daud karena mereka berpikir ini semua karena Daud, sehingga mereka mulai mengambil batu dan mereka mau melempari dia. Bayangkan saudara, betapa terjepitnya Daud. Masalah dengan Saul belum selesai, masalah dengan orang Filistin baru saja terjadi, kemudian kampungnya terbakar, kemudian anak-anaknya dan istrinya juga ikut ditawan. Ditambah lagi tanggung jawabnya juga kepada anak-anak dan istri rumah dari anak-anak buahnya, itu juga jadi tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Ditambah lagi anak-anak buahnya marah sama dia dan mau melempari dia. Bayangkan saudara, betapa bertubi-tubinya masalah yang dihadapi oleh Daud. Itu sebabnya firman Allah berkata di ayat 6 itu, Daud sangat terjepit. Adakah saat ini saudara menghadapi kondisi seperti ini? Adakah mungkin saudara dalam kehidupan saudara sangat terjepit saat ini? Karena masalah itu begitu bertubi-tubi, beruntun datang ke dalam kehidupan saudara. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah persoalan di tempat kerja, masalah bisnis dan sebagainya, masalah hutang yang begitu banyak. Di dalam permohonan doa di video renungan ini saudara, masalah hutang-hutang yang hari-hari ini sulit diselesaikan. Masalah itu bertubi-tubi datang, seperti yang dialami juga oleh Daud. Menghadapi itu semua, apa yang saudara lakukan? Apa tindakan saudara? Apakah saudara akan putus asa? Apakah saudara akan mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan situasi, mempersalahkan kondisi saudara? Dengar, di hari-hari ini dalam kondisi pandemi ini saudara, hampir semua kita terhimpit dan dijepit oleh masalah. Semuanya kita. Yang membedakan kita adalah reaksi dan respon kita terhadap masalah itu. Makanya ke depan akan ada orang yang makin terpuruk dan makin hancur karena dia salah menghadapi masalah yang sedang dihadapi saat ini. Tapi ada orang yang akan membumbung tinggi, mengalami lompatan dalam kehidupannya karena dia menjadikan apa yang terjadi hari ini sebagai momentum untuk melonjak tinggi ke atas. Dan itu akan terjadi jika kita menghadapinya dengan benar. Dan kepada Daud itu terjadi saudara.
Kita akan lihat mulai ayat 17. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka, maksudnya menghancurkan orang Amalek itu, di pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Jadi Daud menghancurkan akhirnya orang Amalek, karena akhirnya orang Amalek itu bisa disusul. Dan kemudian ayat 18, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Jadi apa yang ditawan oleh oleh orang Amalek bisa dilepaskan oleh Daud kembali. Mujizat. Lalu kemudian ayat 19, tidak ada yang hilang dari mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Semua anak dan istri mereka yang sudah ditawan tadi akhirnya bisa dibawa kembali, saudara. Tidak ada yang hilang dari semuanya itu. Bahkan yang lebih luar biasa, Amalek ini menyerang beberapa tempat tadinya, menyerbu, memerangi beberapa tempat, dan Amalek ini bisa mengalahkan semua tempat-tempat itu. Salah satunya adalah kampung halaman Daud dan anak-anak buahnya. Dan setiap kali orang Amalek ini menyerang beberapa tempat, mereka membawa jarahan dari sana. Termasuk Ziklag, tempat atau kampung halaman Daud juga dirampas, dijarah semuanya. Nah, artinya waktu itu, saudara, ada jarahan pada orang Amalek dari berbagai tempat, bukan hanya dari Ziklag. Dari berbagai tempat ada begitu banyak jarahan. Dan apa yang terjadi? Semua jarahan itu dirampas oleh Daud dan dibawa ke Ziklag. Artinya ada begitu banyak bonus yang dibawa pulang. Bukankah itu mujizat yang besar, saudara? Bukankah itu satu lompatan yang besar? Bukankah itu satu perubahan total yang terjadi, di mana tadinya mereka minus sama sekali, semuanya lenyap, tapi kali ini mereka bawa kembali istri anak-anak mereka, mereka bawa kembali harta milik mereka yang sudah dirampas, dan mereka bawa semua jarahan dari berbagai tempat yang sudah dijarah oleh orang Amalek. Saudara, betapa dahsyat yang dikerjakan oleh Tuhan, sehingga semua masalah Daud terselesaikan. Tadinya yang terhimpit dengan masalah demi masalah, masalah demi masalah, tapi kali ini jarahan malah dibawa pulang. Sorak-sorai yang terjadi hari ini. Adakah saudara yang terhimpit oleh masalah? Hidup saudara begitu berat, ada dari berbagai arah masalah, persoalan datang. Ada masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah penyakit, masalah beban, masalah pekerjaan, atau apapun itu mungkin saat ini sedang bertubi-tubi menghimpit kehidupan saudara. Hari ini saya mau menegaskan sekali lagi, semuanya kita mengalami itu. Yang akan membedakan kita adalah respon dan tindakan kita terhadap semuanya itu. Kalau respon dan tindakan kita benar, maka mujizatlah yang akan terjadi. Nah, itu sebabnya saya mau kita belajar malam hari ini, saudara. Apa yang dilakukan oleh Daud sehingga pada akhirnya masalah besar berubah jadi mujizat besar. Untuk kita terapkan dalam hidup kita, sehingga masalah besar dalam hidup saudara juga akan berubah menjadi mujizat besar. Apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita kerjakan? Kita lihat bersama, saudara. Ada 3 hal yang saya rindu kita belajar yang dikerjakan oleh Daud. Yang pertama, ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, dengar saudara, Daud yang sedang terjepit itu, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lihat saudara, yang dilakukan oleh Daud saat dia dihimpit, dijepit oleh masalah adalah menguatkan imannya, menguatkan kepercayaannya. Kalau ada orang-orang di luar sana saat masalah menghimpit mereka, berkata mereka stres, lalu akhirnya cari solusi, minum minuman keras, cari narkoba, cari pergaulan, keluar sana supaya katanya mau lepas dari masalah. Dengar, tidak akan pernah lepas dari masalah dengan melarikan diri dari masalah. Kalau lari dari masalah, akan muncul masalah yang baru. Satu kali saya punya seorang teman, saudara.
Teman saya ini menghadapi satu masalah ketika kami bersama-sama ada masalah dia di satu tempat. Dan kemudian dia berkata bahwa aku mau pergi. Saya tidak tahan lagi dengan masalah ini. Lalu kemudian dia pergi. Dia pergi jauh, saudara, keluar kota, dan kemudian dia tinggal di sana. Lalu kemudian berapa waktu kemudian dia sampaikan berita bahwa di sana dia ketemu dua masalah yang lebih besar dari masalah yang pertama. Sekali lagi, saudara, lari dari masalah hanya akan memunculkan masalah baru. Artinya apa? Masalah itu harus dihadapi supaya mujizat terjadi, supaya selesai. Apapun masalahmu hari ini, seberat apapun masalahmu hari ini, jangan lari dari masalah. Jangan cari kambing hitam. Hadapi masalahmu supaya masalah itu selesai, supaya masalah itu bisa berubah jadi mujizat. Hadapi, saudara. Dan bagaimana cara menghadapi masalah? Saudara mungkin berkata, aku tidak sanggup, aku tidak kuat. Seperti teman saya tadi, lari, tidak sanggup, tidak kuat. Perhatikan Daud, bertubi-tubi masalah yang dia hadapi, tapi dia kuat, saudara. Kenapa? Karena saat dia menghadapi masalah itu, lihat apa yang dia lakukan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dengar, saudara, apapun, berapapun, sebesar apapun masalahmu, yang perlu engkau lakukan hari ini supaya engkau mampu menghadapinya adalah kuatkan iman kepercayaanmu kepada Tuhan. Karena kalau masalah itu bertubi-tubi datang, engkau hadapi semuanya, masalah itu akan berubah menjadi mujizat, yakinlah. Masalah itu akan selesai juga, yakinlah. Yakinlah, saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya kita sanggup menghadapinya, supaya berubah jadi mujizat? Hadapi masalah itu dengan memperkuat iman kepercayaan saudara kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud. Kuatkan imanmu, hadapi semuanya. Kuatkan kepercayaanmu, hadapi semuanya. Daud, dia kuatkan imannya, dia hadapi anak buahnya yang sedang marah, dia tenangkan mereka. Kalau tadi dia mungkin marah juga, dia berkata, dia balas juga kemarahan anak buahnya. Dia berkata bahwa aku pun kehilangan, ayo mau apa kau? Tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan ada terjadi perubahan yang lebih baik. Yang akan terjadi adalah hal yang lebih buruk. Mereka kacau, mereka bertengkar, dan akhirnya mungkin bisa saling membunuh. Tetapi Daud, yang dia lakukan adalah dia kuatkan kepercayaannya, sehingga akhirnya dia kuat, dia tenangkan anak buahnya. Lalu kemudian akhirnya mereka hadapi masalah itu, mereka hadapi Amalek, akhirnya mujizat terjadi. Semua rampasan dibawa kembali, anak istri dibawa kembali, plus rampasan tambahan dibawa kembali. Kenapa itu sanggup dilakukan oleh Daud? Kenapa mujizat itu bisa terjadi? Karena Daud hadapi masalah itu dengan menguatkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Yang menyedihkan, saudara, ada orang-orang, ada anak-anak Tuhan ketika menghadapi masalah malah jadi tidak beribadah. Ketika menghadapi masalah, persoalan, malah makin jauh dari Tuhan. Ya hancur, saudara, lemah akhirnya. Harusnya yang dilakukan adalah kuatkan iman, kuatkan kepercayaan, supaya sanggup menghadapi masalah itu, supaya sanggup di manage semuanya, dan kemudian diatur strategi dan sebagainya, akhirnya masalah itu bisa diselesaikan. Jadi hari ini lakukanlah apa yang menguatkan iman kepercayaan saudara. Salah satu contoh, channel ini dibuat untuk menguatkan iman saudara. Ada begitu banyak channel-channel rohani, saudara bisa dengarkan semuanya. Tetapi yang menjadi kekhususan dari channel ini dibuat renungan firman Tuhan. Di dalamnya adalah renungan yang dibuat secara ekspositori. Analisa, penelitian, penggalian terhadap firman Tuhan itu dilakukan secara ekspositori. Jadi benar-benar objektif berdasarkan firman Tuhan itu, bukan berdasarkan pikiran sendiri. Apa yang dikatakan firman Tuhan itulah yang saat ini kita sedang belajar, saudara. Jadi waktu itu yang terjadi, yang dilakukan oleh Daud adalah dia kuatkan iman kepercayaannya sehingga dia mampu hadapi semuanya, dan akhirnya mujizat yang terjadi. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Daud, ayat yang ke-7 dan ke-8. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud.
Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Wow, saudara. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud dalam situasi kondisi terjepit adalah sujud di kaki Tuhan dan kemudian bertanya kepada Tuhan, apa jalan keluarnya Tuhan. Dia rendahkan diri kepada Tuhan dan kemudian bertanya kepada Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan. Lihat saudara, selain menguatkan imannya, hal kedua yang lebih luar biasa dia lakukan adalah sujud di kaki Tuhan dan bertanya, apa solusinya Tuhan, apa jalan keluarnya. Bertanya kepada Tuhan, bertanya solusi jalan keluar daripada Tuhan, merendahkan diri di kaki Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud, saudara, sehingga akhirnya mujizat pun terjadi, mujizat pun dilakukan oleh Tuhan. Hari ini pun saya berkata kepada saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, dalam masalah yang menghimpit kehidupan saudara, ketika saudara mencari kehendak Tuhan, mencari solusi dari Tuhan, mencari apa yang Tuhan mau atas segala masalah persoalan yang sedang menghimpit kehidupan saudara, maka pada akhirnya saya percaya Allah kita adalah Allah yang hidup, yang masih berbicara sampai hari ini. Dia akan berbicara kepada setiap kita dengan berbagai cara. Dia bisa berbicara melalui peristiwa-peristiwa. Dia bisa berbicara melalui nasihat yang diberikan orang lain, atau melalui apa saja. Allah bisa berbicara. Allah masih berbicara sampai saat ini, sampai detik ini, saudara. Dan kalau saudara bertanya kepada Tuhan untuk jalan keluar terhadap segala masalah persoalan saudara, dia akan berbicara, dia akan memberi petunjuk dengan caranya sendiri kepada saudara. Jadi yang kedua, saat dihimpit, dijepit oleh masalah, yang kedua yang harus dilakukan seperti yang Daud lakukan adalah tanya kehendak Tuhan, cari kehendak Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-9, lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dengar saudara, setelah Daud bertanya kepada Tuhan dan akhirnya dia mendapat jawaban dari Tuhan, dan akhirnya dia pergi seperti yang diperintahkan Tuhan. Padahal saudara, berapa orang anak buahnya yang dia bawa? 600 orang. Itu pun di tengah jalan keletihan 200 orang, sehingga tinggallah 400 orang karena 200 orang terlalu lelah. Bayangkan saudara, orang Amalek itu begitu besarnya, begitu banyaknya. Saya mau tunjukin kepada saudara. Ayat yang ke-17 dikatakan, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Tidak ada yang lolos kecuali 400. Dari kalimat itu, 400 itu seperti tidak ada dibandingkan dari keseluruhannya. Artinya apa? Tadinya orang Amalek itu begitu besarnya, musuh itu begitu besarnya, sedangkan Daud hanya membawa 400 orang. Tapi akhirnya karena taat kepada firman Tuhan, sekalipun mustahil, sekalipun mengerikan musuh yang akan dihadapi karena begitu besarnya mereka, tapi karena taat kepada firman Tuhan, akhirnya mujizat terjadi. Artinya saudara, dalam hidup ini yang perlu kita lakukan, hal ketiga yang perlu kita lakukan supaya kita mengalami mujizat Tuhan saat hidup kita terjepit, supaya masalah itu berubah jadi mujizat, taati firman Tuhan. Sekalipun sepertinya sangat tidak masuk akal, satu bangsa Amalek yang besar dihadapi dengan 400 orang, sangat tidak masuk akal. Tapi saudara, mujizat selalu tidak masuk akal. Dan mujizat selalu terjadi ketika di sana ada ketaatan. Saudara bisa mencari video sebelumnya. Ada satu video yang saya bahas tentang mujizat air berubah menjadi anggur yang ada di Yohanes pasal 2 itu, saudara. Saudara akan menemukan di sana bahwa mujizat itu terjadi melalui ketaatan. Saudara akan diberkati. Silakan saudara cari nantinya, saudara, setelah saudara selesai mendengarkan video ini. Ketaatan selalu menjadi syarat, saudara, untuk terjadinya mujizat, sekalipun sangat tidak masuk akal. Tapi harus tetap taat kepada firman Tuhan, maka akhirnya masalah berubah jadi mujizat.
Puji Tuhan saudara, kita sangat bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan pada malam hari ini. Adakah saat ini saudara menghadapi kehidupan saudara seperti Daud? Hidup saudara dihimpit, dijepit, ditindih oleh masalah. Masalah beruntun, masalah bertubi-tubi, tidak henti-hentinya datang. Masalah satu belum selesai, masalah lain sudah datang. Adakah saudara sedang menghadapi kehidupan seperti itu? Jangan panik saudara, jangan putus asa. Semuanya itu bisa berubah jadi mujizat. Sekarang masalahnya adalah apa yang harus kita lakukan supaya masalah saudara yang sedang menindih kehidupan saudara hari ini akan berubah jadi mujizat. Yang pertama yang harus saudara lakukan adalah kuatkan iman saudara supaya saudara bisa menghadapi semuanya dengan tenang. Kuatkan iman, jangan lari dari masalah, hadapi masalah itu. Kuatkan iman saudara supaya saudara kuat dan bisa menghadapi semuanya dengan tenang. Yang kedua, sujud di kaki Tuhan, rendahkan diri di kaki Tuhan, berdoa dan berdoalah terus, cari kehendak Tuhan untuk jawaban terhadap masalah yang saudara alami. Kemudian yang terakhir, taati perintah Tuhan sekalipun tidak masuk akal. Taati perintah itu, lakukan perintah itu. Kalau hari ini ada firman Tuhan yang saudara tahu saudara harus lakukan itu saudara, maka masalah akan berubah jadi mujizat. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan biarlah janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Masalah, beban, persoalan saudara berubah jadi mujizat. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Di mana sekalipun hidup kami penuh dengan masalah persoalan, hari ini kami tidak khawatir lagi, kami tidak panik lagi. Karena kami tahu bahwa masalah itu bisa berubah jadi mujizat. Ketika kami terus kuatkan iman di hadapan Tuhan, masalah kami hadapi. Ketika kami terus berdoa mencari kehendak Tuhan, kami cari jawaban atas masalah persoalan kami. Dan kami terus taati firman Tuhan. Dan kami akan melihat mujizat terjadi. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu, kami terapkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara. Bapa memperhatikan saudara. Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara. Dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti. Karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif. Tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli.
tetapi Engkau peduli kepada mereka yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa
dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang
mengalami pergaulan bebas. Tuhan, tolong anak-anak mereka jamah. Tuhan, ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini, Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur.
Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan, sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong, jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing.
Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gereja-Mu ya Bapa. Kami gereja-Mu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gereja-Mu di bangsa ini.
dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi terang-Mu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terang-Mu yang ajaib. Berkati gereja-Mu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.